Shalom semuanya yang dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saat ini saya datang lagi dengan firman Tuhan yang saya akan bagikan dan menjadi berkat bagi kita semua dan juga menjadi solusi bagi kehidupan kita. Saat ini saya akan berbicara mengenai pencobaan. Dan apa itu pencobaan? Ya, pencobaan itu banyak hal yang harus kita lewati dalam segala ujian-ujian kehidupan ini. Tapi pencobaan itu bisa menghampiri siapapun jika kita lengah. Pencobaan yang datang akan menjatuhkan kita. Namun Allah Bapa yang mengetahuinya setiap kelemahan kita tidak menginginkan kejatuhan kita, yaitu Tuhan Yesus tidak mau kita jatuh. Ketika pencobaan itu datang, lawan dengan firman-Nya, di mana sudah saya sediakan atau saya siapkan berapa firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang dimana bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi solusi bagi kehidupan kita untuk melawan pencobaan. Jadi marilah kita sama-sama mendengar, menyimak atau melihat firman Tuhan ini. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan juga tekan notifikasi loncengnya agar selalu channel firman Tuhan ini berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi motivasi bagi kehidupan orang lain. Kiranya firman-firman yang akan aku bawakan adalah firman yang menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari saat ini saya akan mulai dengan ayat yang pertama yang saya ambil adalah Yakobus 1 ayat 13 yang dimana berkata, apabila seorang dicobai jangan ada yang berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di mana ini satu ayat berkata Tuhan Yesus tidak pernah mencobai kita dengan yang jahat. Dia tidak pernah membuat kita dalam pencobaan, tapi kita sendiri yang jatuh dalam pencobaan itu. Kita sendiri yang mau mengikuti cobaan itu hingga kita jatuh. Bukan karena Tuhan yang jahat atau Tuhan yang jahat atau Tuhan yang mencobai kita, tidak. Tapi Dia tidak menginginkan kita dicobai. Ini benar. Tuhan Yesus tidak pernah mau kita dijatuhkan. Tuhan Yesus tidak mau kita merasakan tertindas, tapi Dia selalu ada untuk kita, untuk diberikan kasih dan cintanya. 1 Yakobus 1 ayat 13 berkata ini, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya benar, karena Allah tidak dapat dicobai dengan yang jahat. Tuhan Yesus tidak bisa dicobai dengan yang jahat karena Dia sendiri tidak mau mencobai siapapun ya. Tuhan Yesus tidak mau mencobai kita, malah Dia selalu memberkati kehidupan kita. Dia mengasihi kita yang jatuh di dalam dosa. Dia tetap menjaga, mencintai kita sampai detik ini. Begitu juga dengan firman Tuhan Lukas 22 ayat 40 yang berkata, setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Itulah kunci. Salah satu kunci untuk kita, berdoalah. Di mana kita harus banyak-banyak berdoa agar kita tidak jatuh di tempat yang sama, di lubang yang sama. Jadi kalau diberikan kesempatan untuk berdoa, berdoalah dan minta pada Tuhan agar kita tidak boleh jatuh lagi, tidak boleh mau masuk dalam pencobaan lagi, tapi kita lepaskan diri kita dari kejatuhan, lepaskan diri kita dari pencobaan. Ini Lukas ayat 22-40 yang sudah berkata seperti itu. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, dengarlah apa firman Tuhan ini berkata. Jadi janganlah kita mau apa yang kita diuji tapi kita tidak mau berdoa, jangan. Tapi berdoalah, itulah kuncinya. Berdoalah, itulah sebuah kunci untuk kita melawan pencobaan. Begitu juga dengan ayat berikutnya yang kuambil Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang pada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini dimana ini satu ayat yang dimana dia disempurnakan dengan dua bapa kami, yang dimana ini ayat berkata janganlah mencobai kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya benar, Tuhan Yesus tidak pernah mencobai kita dan membuat kita jatuh di dalam tempat yang jahat atau tempat yang tidak bagus. Tapi Tuhan mau membebaskan kita. Karena itulah Dia ditebus di dalam Dia menebus dosa kita dengan Dia mati di kayu salib. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, kita harus bisa melewati hal itu. Seperti tadi yang di ayat berikutnya tadi bilang, kuncinya jangan berdoa dan minta pada Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah firman yang selalu berkata seperti itu. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, berbuatlah sesuatu hal yang baik agar jangan kita jatuh ke pencobaan. Kita harus bisa menghindari itu dan gunakan Roh Kudus dalam diri kita agar kita bisa melewati semua itu. Seperti yang berikutnya yaitu ayat 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya benar. Selama Tuhan Yesus bersama denganmu, selama Tuhan Yesus menjaga melindungimu, Dia mau kita melepaskan diri kita dari pencobaan. Karena Dia tahu cobaan-cobaan itu tidak lebih daripada kekuatan kita. Dia lebih mengetahui apa yang Dia kasih itu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi jangan pernah merasakan kalau ada cobaan yang datang pada diri kita, kita pikir itu adalah satu cobaan yang berat. Jangan, karena Tuhan tahu kelebihan kita, Tuhan tahu kekuatan batas kekuatan kita di mana. Makanya sebab itu Allah berkata setia, dan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu benar. Tuhan Yesus tahu. Dia tetap setia padamu, Dia mencintaimu, Dia mengasihimu, Dia memberkatimu, Dia mengampunimu. Tuhan Yesus itu tidak pernah mau mencobai kita lebih daripada kekuatan kita. Jadi jangan pernah merasa kalau dicobai lalu bilang, Tuhan aku dicobai, jangan. Tapi kita dirasakan cobaan itu ada satu hal atau satu makna dari cobaan itu agar kita menjadi lebih. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya benar. Jadi dari situ ada makna, dari situ ada pelajaran yang kita dapat, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada, Dia memberkatimu, Dia mengasihimu, Dia menjagamu sampai detik ini. Itulah yang di ayat 1 Korintus 10 ayat 13 yang diberkata. Begitu juga dengan ayat 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya benar. Jadi jangan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang selalu diberkati, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu luar biasa terjadi atas kamu. Tapi itu diberikan sebuah pelajaran bagi kita, agar kita ke depan bisa lebih tahu apa yang maunya Tuhan bagi hidup kita. Asal kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan banyak belajar daripada ayat-ayat ini. Aku juga merasa Tuhan Yesus mencoba kita itu tidak melalui batas kita, benar. Selama ada Tuhan Yesus bersama kita, kita bisa melewatinya. Seperti 2 Petrus ayat 29 berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghukumannya, benar. Maka nyata, kata nyata itu saja membuat kita yakin dan percaya kalau kita dekat Tuhan maka kita diselamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tapi kalau kita tidak yakin sama Tuhan, maka itu tidak menjadi nyata bagi kita, malah Dia menyimpan kita untuk menjadi orang jahat, untuk disiksa pada hari penghakiman di mana kita akan disiksa. Jadi marilah kita sebagai saudara seiman, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang dengarkan sinar firman Tuhan ini, meskipun kita dicobai, meskipun kita diberikan ujian, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi lebih dekatlah pada Tuhan. Seperti ayat yang berikutnya berkata, 1 Timotius 6 ayat 9 yang berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan yang benar. Tetapi mereka yang ingin kaya, kaya itu diartikan seperti kedagingan kita di dunia ini. Kalau kita hidup hanya dengan kedagingan tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka kita akan dalam keadaan jerat, dalam keadaan berbagai nafsu hampa dan mencelakakan kita, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ketika kita mengandalkan kedagingan, di situ kita akan merasakan kebinasaan. Ketika kita pengen selalu didapatkan sesuatu yang lebih terus, tidak pernah rasa puas, itu kita akan dapatkan sesuatu hal yang kebinasaan. Berbeda dengan hal yang kita lakukan dengan Roh Kudus dan merasa cukup apa yang Tuhan kasih dalam diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebiasaan. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan banggakan diri kita karena dengan kekayaan kita atau dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, karunia dari Tuhan yang kita dapatkan, atau mendapatkan sesuatu talenta dari Tuhan, nah kita membanggakannya, jangan. Tapi kita harus lebih merendahkan diri kita dan kita harus bisa mempelajarinya, karena ketika cobaan itu datang kita bisa tahu kalau yang Tuhan kasih untuk kita adalah yang terbaik. Jadi marilah
Kita sebagai anak Tuhan selalu dirasakan apa yang Tuhan inginkan. Seperti ayat yang terakhir yang kau ambil dalam Mazmur 31 ayat 8 yang berkata, aku akan bersorak-sorak yang bersuka-cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik kengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya benar. Ini Mazmur 31 ayat 8 berkata, aku akan bersorak-sorak yang bersuka-cita karena kasih setiamu. Benar. Selama Tuhan Yesus bersama denganmu, kau akan merasakan sukacita. Kau akan merasakan bersorak-sorak dan merasakan kesetiaan Tuhan padamu. Meskipun kita dalam kesengsaraan, meskipun kita dalam kecobaan, meskipun kita dalam ujian, tapi bersama Tuhan Yesus kita bisa merasakan, kita bisa melewati itu. Bersama Tuhan Yesus kita bisa melewati hal-hal itu. Jadi jangan pernah merasa diri kita ketika dicobai kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Tapi kita lebih dekat pada Tuhan. Kita lebih berserah pada Tuhan. Mintalah padanya, maka Dia akan berikan. Selama ada banyak masalah bertubi-tubi, cobaan bertubi-tubi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tapi lebih dekat dengan Tuhan dan minta pada Tuhan untuk membawa kita ke jalannya dan membawa kita untuk keluar dari masalah ini. Jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa bosan untuk ikut Tuhan. Meskipun kita harus banyak berdoa, meskipun terkadang doa kita belum dijawab, meskipun doa kita terkadang belum didengar, tapi jangan pernah merasa capek. Ingat itu. Kita harus lebih mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jangan pernah merasakan bosan dengan apa yang Tuhan kasih. Itulah firman-firman Tuhan yang tadi ku kasih bagi kita tentang percobaan. Kiranya dari firman-firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kita ke depan. Kiranya semua hal yang Tuhan kasih untuk hidup kita menjadi sesuatu pedoman bagi hidup kita ke depan. Solusi dan berkat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Shalom.